Wah, aku nek dikon bela apa-apa aku tak kei 1000 alasan ono wis. Wis aku bela iblis aku ya iso, bela setan ya iso, tapi kabeh tak belani. Anggitmu ono tak bikinan Allah yang jelek. Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Jadi kamu tuh jangan jelek-jelekin siapa-siapa. Semua yang kamu jelekkan saya bisa belain. Masih iblis tak belani. Kalah kon mesti. Wis ta? Mulane gak usah ayo didoleki apike kabeh, dibikin ringan hidup itu, dibikin seger dan mesra. Mosok bebujuan gak mesra. Bubujuan ayo buka. Kurang apa? Sing mesra. Gitu ya. Oke. Sekarang tergantung kamu. Kalau kamu nggak usah mikir wahyu. Kalau wahyu itu Allah memang sudah set up sejak awal, dia skenario, saya bikin 25 rasul. Nabinya tidak terbatas, bisa 100.000, bisa 200.000. Anda sekarang mulai hari ini harus membedakan rasul dan nabi itu apa bedanya. Ojo dipadakno, lain. Rasul itu, nabi itu pangkatnya, kalau rasul itu jabatannya, ngerti? Brigjen Hartono itu pangkatnya, Pangdam Jaya ya itu jabatannya. Jadi kalau nubuah, nabi itu punya nubuah itu kan kadar ilmunya, kadar kualitasnya. Tapi ini tidak boleh diapa-apakan, nggak boleh untuk sombong kepada orang, dan bahkan mungkin tidak boleh menyampaikannya kecuali ditanya oleh orang. Maka nabi tertentu dikasih risalah, yaitu sertifikat atau mandat untuk menjabat sebagai hamba Allah yang diperintahkan dan diperkenalkan untuk menyebarkan ilmunya Allah. Itu namanya rasul. Jadi beda nabi sama rasul itu ya. Nah, jadi banyak rasul yang ilmunya kalah sama nabi. Jadi Anda perlakukan Muhammad itu nek soal sholat 5 waktu Anda bergaulnya sama Rasul Muhammad. Tapi kalau Anda ngomong mengenai makrifat, ngomong mengenai listrik dengan Nabi Muhammad, sebab di situ kualitasnya pada nabinya, kekuasaan otoritasnya pada rasulnya, itu beda. Orang modern harus berangkat dari situ, harus pinter dia, itu loh. Dan ini belum ada ulama ngomong seperti itu, belum ada kitab apapun yang mengelaborasi ini secara benar-benar, gitu loh. Mulane aja takon kitabku apa, iki sing tak omongno iki kitabe, tulisan mulane ya, kok hilang loh kok ya. Oke. Jadi nabi itu dapat listrik luar biasa. Sebagian dari pendapatan ilmu itu ditugasi Allah untuk dicipratkan. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah bikin pengajian seperti ini. Dia hanya cukup sekali ngasih tahu sembahyang 5 kali, titik. Rukuk itu begini, tumakninah begini, takbiratul ihram begini, cukup itu tok. Enggak kok terus tiap hari ngasih pengajian, dan Nabi Muhammad tidak pernah tutur-tutur. Meneng-meneng qala Allah taala ono wong liwat Allah mengatakan, gak tahu ngono iku. Ono arek cilik dulinan menurut ayat, yo arek dulinan dikai ayat itu. Jadi tidak ada tradisi seperti ustadz-ustadz sekarang, itu tuh bukan tradisi Islam. Gak ono tutur-tutur. Nabi Muhammad mengatakan, ini sekalian supaya Anda eksploratif bener ya. Nabi Muhammad mengatakan ad-dinu huwan nasihah. Agama adalah nasihat. Terus sahabat takon, maksudnya nasihat gimana? Ya Rasulullah, ya kamu harus menasihati 5. Loh, siapa saja 5 itu? Terus Nabi menjawab, 1 Allah, 2 Rasulullah, 3 kitab, 4 ulama-ulama, nomor 5 sesama kalian. Sahabatnya bingung, loh mosok kami harus menasihati Allah, mosok menasihati Rasulullah, mosok kami harus menasihati kitab suci Al-Quran, mosok kita harus menasihati ulama? Kalau menasihati di antara kami masih mungkin lah. Terus Nabi Muhammad, coba pelajari kembali apa arti nasihat.
Nasihat itu bukan tutur-tutur, bukan ceramah, bukan pengajian, bukan tausiah, bukan mauidhah hasanah, bukan murui wong, bukan ngeling-ngeling wong, nutur-nuturi wong, enggak. Nasihat itu artinya kesetiaanmu kepada Allah dan kepada aku. Nasihat itu artinya loyalitas. Nek basa saiki komitmen. Nek bahasa pemerintah loyal, nek bahasa aktivis komit, gitu kan. Podo artinya. Gitu loh. Nek bahasane wong Islam, nek bahasane wong modern liberal, artinya podo Islam karo liberal. Ya apa katanya? Nek bahasane wong wedok jilbaban ini muslimah, nek bahasane sing gak jilbaban emansipasi. Podo artinya Islam karo emansipasi. Mulane tak belajar epistemologi, syukur filologi gitu loh. Ya aneh saiki iki ana ikatan emansipasi wanita muslimah. Iku lak pada perhimpunan ayam dan PT. Padha ae. Padha ae ngawur niku. Makanya jangan terjebak, Mas. Itu aliran mau Islam Nusantara, mau liberal, ortodok, MT, aku suka ojo percaya ngono-ngono iku. Letakkan dia pada tempatnya, iku mek jeneng rek. Iku mek kaya nek rokok wis karek didik iku dadi tegesan. Utawa dadi tekek. Apa bedanya tegesan karo teke? Kan rasa usule. Gak mungkin ono arek nggak skripsi mengenai teke dan tegesan. Gak mungkin dosennya sing bingung apa iki kok teke. Loh, nek teke niku rokok sing pun mboten saged dijupuk malih, wis gak iso dirokok, wis diidek-idek wong, tapi nek tegesan niku jek ono tegese iku rek. Dibuka meneh, dikelompokno, terus ndolek kertas koran dilenteng, itu tegesan. Nek tekek wis kari tekek wis kari tekek gak ono man. Tapi nek tegesan jek ono tegese. Mulane saiki tempat sampah iku ndek kampus kudu ono ini tempat tegesan, tempat tekek. Lah ya arek-arek foto tegesan sih. Selama Anda belum kerja, selama takokno iki lha aku iki anggitmu iki perokok ta jare sapa aku perokok. Aku iku ngeleng-ngeleng olehku ngolah tegesan berpuluh-puluh tahun. Eman aku nek tak tinggal, iku romantis ya. Asbak tak kelompokno ngene iki terus tak buka nggar situ, tak kelompokno tak uwer-uwer ndek kertas koran. Papir. Nganggo papir ta, papir mbahmu papir gak duwe dhuwit atane tuku papir. Ya kertas koran iku disuwek terus dilenteng di rokok. Gitu loh. Perkara rokok bagus atau tidak tergantung dirimu masing-masing yang memiliki regulasi terhadap badanmu dan psikologimu. Gitu loh. Nek saya diceritain kemarin rokok itu kan latihan tumak ninah. Jadi nek ngerokok itu kan ada iramanya. Kon mikir kan gak oleh gerusa-gerusu. Kan misalnya katanya nggak makalah. Ini. Oke, kan itu ada iramanya. Jadi terus dengan rokok itu menjadi berpikirnya lebih mendalam. Terus begitu wes, oh iya. Tumak nina rek. Wah aku nek dikon belo apa-apa aku tak kei 1000 alasan ono wis. Wes aku mbelo iblis aku ya iso, mbelo setan ya iso, tapi kabeh tak belani. Anggitmu ono tak bikinan Allah yang jelek. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi kamu tuh jangan jelek-jelekin siapa-siapa. Semua yang kamu jelekkan saya bisa belain. Masih iblis tak belani. Kalah kon mesti. Wes ta. Mulane gak usah ayo didoleki apike kabeh, dibikin ringan hidup itu, dibikin seger dan mesra. Masuk bebojoan gak mesra. Bujuan, ayo buka. Kurang apa? Sing mesra. Gitu ya. Oke. Kalau Nabi itu dapat wahyu, bukan dia dapat jatah banyak terus naik wali hanya dapat selebih sedikit karena dia hanya karomah. Wahyu, karomah, ilham. Nanti ada variabelnya fadilah, maunah, tapi itu variabel. Tapi yang penting Nabi dapat wahyu, enggak mungkin sampean dapat wahyu. Nggak mungkin aku dapat wahyu. Mulai iso anakmu iku aja dijenono wahyu. Gitu loh. Supaya sakral kata wahyu itu. Gitu loh. Tapi ya ndak apa-apa sing wis kadung.
Ojo nggawe band jenenge Wali ya, Sunan Kalijaga sambat aku. Cak dadi wali ku abote temen ya. Aku iki biyen iki kate dadi wali ku diuji karo Kanjeng Sunan Bonang dikon jaga teken Dik. Pinggir kali setahun lho ngene, kuat arek ngene iki setahun. Terus akhirnya aku alhamdulillah oleh karomah teko Gusti Allah dadi wali. Lah kok saiki ki greng wali. Greng dadi dewa. Wo, Dewa Wisnu teko rene. Gremeng karo aku. Ya apa iku dani karepe ngono. Wis rambutnya dianeh-aneh dewa. Terus sing aku wedi nek Dewa Yama Dipati Mara iki lho, tak punggel temen ndase nek ngene jare. Oh saiki sembarang dintekno Mahadewi. Apa meneh rek? Wali. Ratu. Lah ya ratu kencana wungu lho. Lak lembut nemen mulai ngene. Endi ratune? Ngono iki. Nah, leto ndak ana maknane. Dan saya tanya sama Sabrang, Brang leto iki artine apa? Kita bikin nama ini supaya justru dengan kata yang tidak ada artinya. Itu alasannya leto bikin leto itu ya karena nggak ada artinya. Supaya tidak ganggu siapa-siapa, supaya anyar grace gitu loh. Tapi kan tetap dikejar apa leto iku apa leto atine asul-usule. Akhirnya ya jawab sak kenain melet nek difoto lah ngono. Jadi anggar wartawan ini arek leto ini iki aku berarti leto. Jadi iki mari nek iso kita punya disiplin menjaga seperti itu ya. Tidak setiap kata kita pakai di mana-mana. Kata jamaah, kata istiqomah itu kita lindungilah. Ada suaka makna, suaka kata harus ada. Lah saiki misalnya duwe kon tuku wedhus kok jenenge torikot, ini apa kon? Kot ngene kot. Ya mbok dijogo ada kata-kata tentu yang kamu jaga bareng-bareng gitu loh. Engko nek gak mesti tak gekno lho, tak sponsori lho kon. Kon tak gaekno band judule jenenge Subhanahu wa Ta'ala band. Gelem kon ayo. Kan langsung melet kan gak ngono. Wes Allah band. Koperasi Allah SWT. Ayo kan nek wani mesti sana ya wes. Gitu ya Dik ya, oke. Nah, ini terlalu panjang saya jawab, tapi pokoknya aku jelasin sama dia. Jadi gini loh Dek, kamu itu ingin dapat listrikmu, dapat arus tinggi apa enggak? Ingin ya? Sekarang kamu tahu komputer, kamu tahu aplikasi, kamu tahu kapasitas, ya toh? Apa kapasitas RAM-nya, apa besar kecilnya harddisknya, atau tingkat kompatibilitas dan detail dari program aplikasinya itu. Sekarang kalau kamu pakai Microsoft Word saja, bisa nggak kamu mengolah desain? Data JPEG apa GIF apa PNG, bisa nggak kamu olah di? Nggak bisa. Bisa. Apa bisa kamu olah di Microsoft Word sebagaimana di Photoshop atau Corel Draw atau InDesign? Nggak bisa toh? Jadi sekarang siapa yang lebih bisa mengolah data? Desain, gambar, Microsoft Word apa? Saya dapat apa dari situ semua? Apakah saya dapat ilham, apakah Roma? Gue arek-arek kan wah cak nun iku pokoknya ladune iku. Opo ladune iku? Oh ladune iku bahasa yang disimplifikasikan kan Allah mengatakan miladuni dari keharibaanku, terus di bahasa Jawa dadi laduni. Arek-arek iku ngawur, negosiasi dadi nego. Ngono ta nek wong Jawa iku. Nah, Anda tingkatkan terus, enggak pernah berhenti listrikmu itu. Enggak pernah berhenti. Terus ilham itu datang terus. Nah, ilhammu itu tingkat apa tergantung dinamika dan peningkatan upgrade dari softwaremu. Jadi tingkatkan terus software jiwamu, pikiranmu, hatimu, dan komposisi antara semua tadi. Kalau perlu nafsumu itu kamu tarik ke atas menjadi kreativitas.
Kan biasanya kamu tarik ke depan. Ya tak gak? Kalau ke depan ya hasilnya cuma fisik dan sesaat. Tapi kalau tarik ke atas ini kan energinya luar biasa. Kamu tarik ke atas, diregulasi di sini menjadi kreativitas yang luar biasa. Jadi orang hidup itu aslinya tidak bermain seks seumur hidup, tidak masalah. Kalau kamu sudah pernah mengalami bagaimana menaikkan itu ke sini, gak masalah, gak rabi, gak masalah. Asli nih, cuman merganjanya rotok wedus ya ada ini. Gitu ya dek ya, ngerti ya? Jadi listrik, cuman hati-hati, jangan overload, jangan over apa namanya dek kalau listrik. Jangan punya rumah di samping sutet, gitu ya. Sutet itu apa jenisnya apa? Salurannya ada tegangan tinggi. Kamu harus tahu dialektika kapan menjauh, kapan mendekat. Makanya umroh jangan terlalu sering. Pisan pindo cukup, lunga kaji pisan cukup. Nomor sebabnya banyak. Kalau sebab sosialnya gak enak lah kalau arek sing mesti gak iso umroh. Sakno tuh mayoritas kan gak iso toh. Kon umrah. Gua arek-arek iku sakno akhirnya kan terus onani. Onan itu maksudnya umroh-umrohan. Jadi bikin Ka'bah sendiri di samping tempat kosnya. Gaya kata gitu, kayak nireng terus dihubungi dewe. Nggak apa-apa toh, ngicipi toh. Kalau mboten niat umroh mboten nek ngicipi kalau niki. Boleh toh kalau ngicipi? Boleh. Nah satu jangan terlalu, karena kalau anda di Mekah anda tahu itu Mekah itu serius loh ini. Allah bikin Mekah itu. Coba pelajari kosmologi, anda pelajari alam semesta, pelajari struktur gelombang di bumi ya. Itu Mekah itu kan betul-betul titik pusat dari alam semesta, tidak hanya dari bumi. Nek wong Jawa rada ngaku-ngaku, mang paku bumi, paku alam, itu gawe-gawe dhewe. Jadi gurung tidar di Magelang itu paku bumi, mulane rajane kan paku alam. Gitu kan? Itu agak ngarang-ngarang. Yang Allah bikin beneran tuh ya Ka'bah itu. Nah Ka'bah itu kan Anda tahu dalam, Anda ngerti fisika ya? Ngerti fisika ya? Kalau ada kumparan, ada apa? Arus yang mengelilingi bertentangan dengan jarum jam ke suatu titik, ya, itu terus terjadi apa? Nek ono ngene terus sih. Terjadi aliran listrik vertikal. Bener apa ya, Pak? Karena aku gak paham. Kira-kira ngono ya. Jadi ini tingkat online-nya ke atas luar biasa di situ. Dan tidak pernah berhenti tau di Mekah itu. Ngene iku tidak pernah berhenti, berabad-abad. Karena ide-ide ndek kuno, salah satu ancamannya adalah kamu kehilangan keseimbangan pikiran, keseimbangan mental, bahkan mungkin keseimbangan jiwa. Jadi ojo gelek-gelek runu kan. Sama dengan omai ojo terlalu ide ke sutet tadi itu. Bukan berarti negatif, gak kuat kon. Kamu cukup 2-3 kali tidak masalah, itu kamu sudah menyerap luar biasa. Kalau kamu terus-terusan situ nanti kamu jadi orang Arab. Akhirnya kamu tidak bisa berpikir jernih. Akhirnya kamu ngene bid'ah, ngene syirik, ngene haram. Iku mergo bendino kena listrik iku mang. Dan Anda juga tertipu sama kata haram-haram itu. Wong Arab itu tidak punya kata-kata yang cukup kaya yang sekarang, karena mereka umumnya tidak paham bahasa Arab klasik, mereka hanya tahu bahasa Arab pasar. Jadi kalau ngomong haram itu tidak pasti haram secara fikih dan syariat, enggak. Itu bahasa budayanya orang Arab. Misalnya kon ini mau ngopi di mana ya? Oh di sana aja. Terus lainnya bilang haram. Maksudnya ojo ngono tok. Tapi bahasa Arabnya haram. Lah kon lak wis wedi, oh haram toh. Enggak, maksudnya ojo. Ini dosen kita katanya agak sakit, kita besok apa enggak? Enggak usah dululah gitu. Anek wong Arab haram. Karepe iki enggak usah dululah, nanti apa besok gitu karepe ngono. Tapi bahasa Arabnya cuma satu, haram. Kon wedi dhewe lho, kok sembarang haram. Nangis haram, ngene haram. Gitu loh, dan seterusnya. Gitu ya, Dek ya. Jadi listrik sudah jelas ya. Oke. Yang kedua, musuh besar adalah diri sendiri. Ini
jawaban ini seharusnya sangat private dan sangat eksklusif. Kalau saya jawab untuk teman-teman yang lain, saya harus mengukur kadarnya. Tapi tak gaya sing gampang dan tak gaya logis gaya sampean kabeh. Saya tidak peduli level Anda. Jadi nek Jawa itu ada kakang kawah, ada adi ari-ari. Jadi dirimu yang ini itu tidak sendirian, ada dirimu yang lain yang nonton kamu. Jadi kalau kamu baca puisi tadi ya, itu ada dirimu yang baca puisi, ada dirimu yang di belakangmu yang melihat kamu baca puisi, ada yang dirimu yang lain yang nonton kamu baca puisi. Itu kalau Jawa. Udah tidak usah ke sana, tapi pokoknya ada kesadaran mengenai diri-diri yang multidimensional, ya. Nah, sekarang kalau saya tanya, ini tanganku. Tanganku ini aku apa bukan? Bukan. Oke. Ini hatiku. Hatiku ini aku apa bukan? Kan kalau ngomong hatiku berarti ada yang ngomong hatiku, ada yang ngomongku. Jadi kan hatiku bukan aku. Ini diriku. Nah, diriku itu aku apa tidak? Apa bukan? Kan bukan toh? Nah, jadi sudah, kamu jangan sibuk sama diri. Bingung sendiri kamu nanti. Kalau mau tahu benar harus khusus. Itu yang disebut mursyid. Gitu ya. Gendeng nganggur kon. Karena kemarin Sabrang menjelaskan di Surabaya, jadi sekarang Anda punya KTP. Apa KTP itu bahasa disebut apa? Kartu identitas. Apa identitasmu? Contohnya coba. Yang dimuat di situ. Nama, tanggal lahir. Menurut Sabrang itu bukan identitasmu, itu personalitasmu. Nah, mulai sekarang coba cari-cari data, cari-cari pemikiran mengenai bedanya personalitas sama. Nah, personalitas adalah sesuatu yang kamu tidak bisa elakkan. Memang sudah seperti itu, bahwa kamu anaknya Pak ini, Bu itu, lahirmu tanggal sekian, namamu itu personalitasmu, bukan identitasmu. Kalau identitas adalah kamu masuk PKB apa PKS. Identitas adalah keputusan-keputusan hidupmu. Kamu mau masuk fakultas MIPA apa ekonomi, apa hukum. Di situ baru kamu membangun identitasmu. Kalau yang disebut di KTP itu namanya personalitas. Nah, ini coba dicatat aja, nanti didiskusikan sendiri. Selama ini orang karena tidak punya dan tidak paham personalitas, orang selalu hidup di dalam identitas dan cari identitas atau berlindung pada identitas. Di Indonesia ini, karena dia tidak mengenal dirinya, maka supaya dia menjadi dirinya, dia nyalon wali kota atau bupati, karena kebupatian dia lebih penting daripada dirinya. Benar nggak? Begitu dia sudah jadi bupati, dia frustrasi karena dia sudah tidak punya dirinya sendiri. Jadi identitasnya lebih penting daripada personalitasnya. Tolong ya, ini rentang antara kedua. Nah, pertanyaanmu yang kedua tadi, sebenarnya personalitas itu juga tidak ada. Apa yakin kamu itu dirimu? Dari mana kamu asalnya? Maka musuhmu adalah kesadaranmu mengenai dirimu itu. Kalau Allah mengatakan barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan, itu maksudnya iki rodok jebakan iki. Kalau kamu sudah menyadari bahwa dirimu itu tidak ada, baru kamu mengenal aku. Ngono jane kalimatnya. Mengenal diri adalah menyadari bahwa iki janjane gak ono aku iki. Gak penting aku iki. Yang menjadikan saya ada di hidup sementara di dunia ini adalah saya berbuat apa, bukan siapa nama saya. Betul enggak? Saya berbuat apa? Parameternya bermanfaat apa tidak, kan begitu. Jadi ya, jadi jangan pusing sama diri, sibuk saja melakukan apa yang baik-baik gitu. Semalam dia sudah tanya itu, soal itu di Kendal Kendal Payak itu udah tanya dia. Oke, jadi jangan terlalu sibuk sama dirimu ya. Nek aku short kata aku gak ono kata lapo kon.
Saya gitu, makanya saya tidak penting. Saya tidak menempuh cara untuk punya identitas. Aku kan boleh Malang TV, Doho TV memuat saya, tapi kan tidak boleh kalau RCTI apa SCTV apa Indosiar, tidak boleh, kan terbalik. Jadi pengurus progres di Jogja itu semua tayangan kita yang di acara-acara di desa-desa itu kalau diminta oleh TV pusat tidak boleh, kalau diminta oleh TV daerah kan boleh. Kenapa? Loh kan terbalik, mestinya sekali di TV pusat kan beres se Indonesia. Loh kita tidak cari kok, tidak cari popularitas kok, malah sembunyi ya saya ini. Aku wis singidan jek terkenalnya koyo ngene, oh boy, bingung. Walaupun singidan gak karu-karuan, aku ini singidan pol, sudah tidak di koran, tidak di TV, sudah tidak di mana-mana, sudah lama saya. Sekarang aku singidan, tapi angel singidan, angel. Dan cita-citaku itu saya tidak ada, semakin saya tidak ada, semakin saya diridhoi Allah. Karena nanti kita kan akhirnya ilaihi rojiun. Kalau ilaihi rojiun itu artinya engkau menyatu dengan Allah. Maka menyatu itu bahasa Islamnya adalah tauhid. Tauhid adalah penyatuan. Gini dek, kamu menyembah Tuhan. Utawa wong teater ya. Anda pernah mementaskan apa? Sakera, Hamlet, jaluk siji ya. Tahu mementaskan apa? Apa? Pak? Marsina. Oke. Sing dadi sapa? Sing dadi Marsina sapa? Jenenge? Jenenge arek wedoke? Hawa. Iya, Dik. Hawa. Ya Hawa itu aku seneng, jeneng paling seneng karena kalau Hawa itu jelas mangap. Hawa. Rohman, Rohim mingkem, Hawa, Zaim mingkem. Ngono-ngono aku tak perhatiin lho rek, kon lek gak tahu ya. Ngono tak perhatiin. Oke, Dek. Hawa berperan sebagai Marsinah, satu level itu. Ya, Hawa dalam drama Marsinah, Hawa berperan sebagai Marsinah. Jadi jek ono Hawa, jek ono Marsinah. Jadi orang yang nonton itu kadang oh iki Hawa, oh iki Marsinah gini ya, jek loro ya. Terus ada level lainnya, Hawa menjadi Marsinah dalam drama itu. Jadi Hawa niku wis rada ilang, sing luwih ketok Marsinah mergo wis menjadi Marsinah. Tapi jek tetep loro lho rek. Jek ono Marsina, jek ono Hawa. Nah, tauhid adalah yang ketiga. Marsina. Hawane wis gak ono. Paham tak gak? Kamu pikir kamu itu beneran, kamu itu cuman peran. Di dunia ini panggung sandiwara. Toh? Piye? Kalimat kan masing-masing. Terus ada peran toh. Hidupmu itu cuma peran, kamu jangan pikir kamu itu beneran diri, kamu itu cuma peran sebentar. Berapa lama? Ya tanya sendiri sama saudaranya. Kalau Nabi Muhammad cuma dikasih 63 tahun. Terus Anda pikir Nabi Muhammad sekarang di mana? Wis gak ono ngono. Itu cuma drama 63 tahun. Referennya puncaknya 23 tahun mek drama iki kon mek main drama ojo nemen-nemen alemu cinta nang awakmu dhewe iku. Dadi nek kon mikir ngono gampang, klambi sak elek-elek gak masalah, bojo rada merongos-merongos sithik gak masalah. Ngono lho, Dik. Ya. Oke ya, jadi diri itu jangan terjebak. Sudah konsentrasi Allah sama perbuatan baik, udah itu tok. Nanti dirimu akan cetha welo-welo bahwa ternyata engkau adalah Allah, sebenarnya seperti itu. Tapi teman-teman iki sekarang mendidik anak ya, adzan gak apa-apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sunnah saja, jadi yang penting Anda menghormatinya. Dan itu kan tidak di ruangan ini adzan nih. Nek ono sing adzan ndek kene kon terus dhisik iku gendeng jenenge. Nek adzan ndek kono
Itu kita menghormatinya di dalam hati kita. Sebab nek dituruti mari krungu ndek kono, aku krungu sing ndek Kediri. Mari ngono mari Kediri, Madiun ya krungu adane. Mari Madiun, Purwokerto, Jakarta, Sri Lanka krungu terus. Diskusi ning ngene ngenteni galane. Wong adzan di seluruh dunia ya terdengar terus ya ngono ya rek ya. Rada ngelu meneh iki, tak dudu sing gak gawe iki. Oke. Ndak mendidik anak itu saya ndak bisa, Dik. Ndak bisa mendidik anak. Yang namanya mendidik anak itu adalah kita mempelajari Tuhan maunya apa. Dia itu siapa? Itu kita kuntit terus. Yang namanya rampak itu tak kuntit terus, ini siapa, dan takjub saya luar biasa kepada Allah gitu loh. Gusti Allah enggak ya apa koyo ngene iki. Arek iso koyo ngene iki ya apa. Jadi anak saya itu di sekolahnya dia setiap tahun mendapat piala keteladanan. Kok teladan piye? Dia adalah anak yang sangat berdisiplin, padahal nakal. Lu kok iso kon oleh piala disiplin? Apa? Ya enggak sih. Itu tak enggak sih, itu kan juga istilah saja, dia bilang gitu. Terus prakteknya kamu gimana di sekolah kok bisa dapat piala kedisiplinan? Guru-gurunya mengatakan, oh rampak itu anak yang berperan di sekolahannya, dia bukan rampak. Dia ngemong teman-temannya, dia tidak pernah emosional, dia selalu ngalah, dia selalu menjaga keseimbangan. Jadi nek konco-koncone ku ngomong, wah rampak itu pahlawan kebenaran gitu. Wah arek cilik-cilik yuk ngomong. Tapi saya juga tidak boleh gede-gedein rampak, tidak boleh juga, jangan juga GR-GR sama anak kita. Cuman anak ini memang oleh Allah memang dipasang untuk sesuatu yang sedang saya cari terus-menerus. Jadi jangan meminta anakmu jadi rampak. Sebab rampak itu juga tidak sama dengan saya, tidak sama dengan Sabrang, tidak sama dengan siapapun. Allah punya maksud, kita teliti terus tiap hari. Jadi jangan mencetak anak, yang penting kita teliti Tuhan maunya apa sama anak ini. Pertanyaan-pertanyaannya yang terakhir kan kemarin ibunya pergi ke Australia 10 hari, kan saya punya waktu sama rampak ngobrol, berdiskusi macam-macam, dan selama 10 hari sama saya itu tidak ada anak kecilnya sama sekali. Dia bukan anak kecil sama sekali, segala sesuatunya runding, semua gampang, terus tak colong-colong nilai-nilai yang mendasar-mendasar. Terus kemarin begitu ibunya datang, dia berangkat sekolah, saya tanya, Rampak, sip ya kita kemarin kan diskusi banyak nih, inget tau sebenarnya apa saja poinnya yang kita diskusikan. Terus dia ngomong ini, sebentar, saya sedang mendaftari ayah ini, sebenarnya dimaksud ini ceramah yang nomor berapa ya? Asu ya, ceramah nomor berapa? Jadi aku ini tiga dulinan karo dek, oh ya iki bapakku ceramah ya wis tak rungokne, iki nomor saene ngono aku. Dadi dek iki selalu lebih tua dari orang yang berkomunikasi dengan dia gitu. Nah itu Allah, konsepnya ke Allah, jangan ke dia, karena Allah itu mentakdirkan sesuatu, itu namanya personalitas, itu ditentukan oleh Allah. Kamu nyari, kamu meneliti, karena si rampak dan anak-anak siapapun sebenarnya mereka sedang berproses meneliti siapa dirinya, dan rampak itu peneliti yang luar biasa atas dirinya. Sebentar, aku ini masih takut loh sama hantu. Bentar, aku masih takut loh. Dia ngomong ngono. Nah, kalau gitu kita analisis, yang kamu takut itu hantu apa konsepmu tentang hantu? Terus kayaknya sebenarnya yang saya takuti itu konsepku sendiri. Dia ngomong ngono kuwi. Tapi dia masih saya analisis ngono iku, Dek. Nah, ajarilah dia berpikir jernih, punya analisis yang yang ojo GR, ojo minder. Jangan digedek-gedek no, ojo di autis no, sak piturute gitu ya. Oke. Yang terakhir, semalam dia tanya nih, arek ganteng guni, biar mau bengi takon, kalau di kampus itu kita tidak mendapatkan ngono ta, kita bos sambat lah soal kuliah di kampus, susah menemukan nasionalisme, menemukan apa cinta desa, kan tidak mungkin di kampus. Saya kondo DE, tujuanmu bener, cuman kon iku gak adil nang universitasmu. Tujuan universitas itu bukan itu. Tujuan universitas itu menyiapkan ijazahmu setelah 6 tahun supaya ibumu seneng, bapakmu seneng, dan kamu insya Allah lebih mudah cari kerjaan.
Itulah tugas kampus. Perkara cinta desa, komitmen nasionalisme, tauhid, itu tempatnya bukan di kampus. Tempatnya kamu cari sendiri. Kamu jangan bebani universitasmu dengan macam-macam idealisme ngono iku. Sakno. Kene iki sing penting kok oleh ijazah, mulane kudu lulus. Cepet. Lulus tujuannya nyeneng mbokmu karo bapakmu. Itu tujuannya orang kuliah. Kon ngeyel, wah ndak idealis ini, wah loh, salah kon. Salah sasaran. Kita tuh kesini itu untuk aplikatif terhadap kerjaan. Itu namanya behavioristic education. Itu ada satu tahap. Jadi sekolah itu setupnya sejak awal itu untuk diaplikasikan ke industri sebenarnya. Wes kan ngono gak masalah. Yang penting jogo-jogo. Meskipun besok-besok belum tentu kamu kerja berdasarkan fakultasmu. Orang Indonesia kan banyak yang tidak sesuai toh. Ya toh, wong hacker itu fakultas dakwah. Ya apa hubungannya hacker itu fakultas dakwah? Dandani handphone servis itu dhek syariat. Ana meneh Usuluddin ku kerjane ngrendo. Orang Indonesia itu multi bakat luar biasa. Jadi Anda tuh jangan terlalu pusing sama itu. Yang penting Anda punya pencarian sendiri. Nun. Saya Fania, saya mahasiswa ilmu budaya dan juga dari teman-teman aliansi peduli hutan kota Malabar. Saya ingin menanyakan sesuatu, apakah dalam Islam, baik Al-Quran maupun hadis, ada seruan untuk umatnya agar menjaga ekologi alam? Soalnya kami sedang memperjuangkan hutan kota Malabar kami dari perubahan fungsi ekologis menjadi rekreatif. Tapi Pemkot memiliki banyak apologi, bahkan sampai mengganding ulama. Terima kasih banyak, Cak. Ini titipan pertanyaan dari teman-teman saya juga. Namanya siapa nama? Yusi dari FK. Bagaimana ya sikap kita sebagai seorang pendidik menghadapi perubahan kebudayaan di kalangan mahasiswa saat ini? Misalnya dalam hal praktis, mungkin dalam cara berpakaian, cara berhubungan dengan dosennya yang kalau dilihat dari zaman saya dulu sangat berbeda dengan sekarang. Bagaimana kita supaya para dosen ini punya keluasan hati dan cara mengarahkan yang benar, karena dikit-dikit kalau kita mengarahkan sesuai dengan peraturan, saya rasa seperti yang diungkapkan tadi bahwa peraturan itu adalah di bawah dari akhlak, tapi cara mengikatkan akhlak yang benar itu seperti apa supaya kita juga nggak disalahkan karena melanggar HAM ini kan nggak masalah karena ini hak saya seperti itu. Saya kira terima kasih. Saya dari Fakultas Psikologi. Jadi saya tanya Tak John karena tadi sudah banyak yang tanya. Janjane tugas pendidikan dan penyebaran pendidikan itu tugasnya siapa sih? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun, aku arep takok. Ngomong hukum, ngomong kebudayaan. Indonesia biyen tahu jayane Majapahit, Singosari, wis duwe kitab undang-undang perdata pidana. Namanya siapa namanya? Oh yes, Purani lali Pak. Dwiyono Pak. Indonesia, Nusantara biyen tahu jaya Majapahit, Singosari dan sebagainya. Padahal eling mak iya ning ndi Mojokerto. Sampean nekakno tokoh budaya nyeritakne ku kabeh. Nah, hukum Indonesia saya kan hukum barat. Ya apa carane iso mengkonversi hukum Indonesia ini sing nilai-nilai hukum barat itu iso dadi mbak zaman Nusantara maneh nggali utawa nguri-nguri hukume Majapahit, hukume Sriwijaya, hukume Singosari dan sebagainya. Nggawe KUHP nganti saiki durung mari-mari. Mungkin Pak Priyo juga paham. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang terakhir, tolong Anda bertanya tentang apakah Anda di kampus ini merasa punya kedaulatan atau tidak dalam konteks pendidikan. Apakah Anda merasa terkurung atau merasa bisa bebas? Apakah Anda dengan pendidikan ini makin merasa terpenjara atau gimana? Silakan. Begini Cak, jadi setelah saya tadi disampaikan dengan teman-teman semuanya, saya itu ketawa terus di sini, tidak bisa berhenti karena saking asiknya diskusi di sini.
Yang ingin saya tanyakan terkait kedaulatan pendidikan dan kedaulatan kebudayaan. Kalau di undang-undang itu kan ada di pasal 2 kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Tadi untuk kedaulatan kebudayaan saya sempat mendapat pencerahan tentang PKN, Pusat Kebudayaan Nasional. Itu tadi dengan mencontohkan anatomi tubuh si istri. Terus untuk kedaulatan pendidik, nyata setelah saya pikir-pikir ini sangat bertentangan Cak Nun. Jadi kita di dunia pendidikan, kita di kampus itu sangat dibatasi dengan berdaulat. Contohnya tadi sempat disampaikan tentang skripsi, kita tidak bisa berdaulat. Terus menyampaikan terkait pikiran-pikiran ahli pakar di situ disampaikan juga kita tidak boleh pakai pendapat sendiri. Jadi bagaimana kita mengatur mindset kita tentang kedaulatan pendidikan ini, dan juga tadi sempat disampaikan kita pakai mindset juga nggak apa-apa lah. Kalau tidak pakai mindset itu seperti apa Cak Nun? Terima kasih. Mbak Nia ya yang pertama ya. Ya. Itu wacana-wacana atau referensi mengenai ekosistem ekologi di Islam. Itu ya. Saya kira itu sangat banyak dan saya kira Anda harus punya kontak ya untuk bisa menghimpun itu karena banyak sekali, karena cuman Al-Qur'an itu dia membatasi dirinya sesuai dengan konsep Allah. Jadi kalau misalnya saya ngomong was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, itu sudah cukup untuk hukum ekologi. Allah meletakkan bumi, meninggikan langit, dan Allah menciptakan keseimbangan. Nah, keseimbangan itu kan sampai detail tadi. Misalnya ekosistem di sawah, itu keseimbangan. Air harus bagaimana hubungannya sama akar pohon, hubungannya sama aturan tentang IMB, boleh membangun apa tidak, kan gitu kan Dek. Sungai harus bagian, itu kan soal keseimbangan semua. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran mengenai ekologi, banyak sekali. Nah, untuk itu kita harus Anda harus punya kontak nanti gitu. Karena banyak sekali. Itu jawaban saya seperti itu. Saya tidak perlu detail di sini, tapi banyak sekali, dan everything is all about mizan. Jadi kalau di Quran itu namanya mizan. Nah, sekarang anak tahunya kan mizan itu penerbit. Gitu kan, penerbit itu. Nah, banyak sekali kata-kata yang sudah direkrut. Kalau ngomong khilafah itu nanti pasti terus dilarikan ke HTI gitu loh. Padahal khilafah itu kan milik kita semua, tugas kita semua. Untuk misalnya menjelaskan mengenai kedaulatan misalnya, itu kan urusannya khilafah. Jadi yang disebut kedaulatan itu adalah ada yang Tuhan berdaulat 100% kepada Anda, ada yang Tuhan meminjamkan kedaulatannya untuk Anda pakai. Ngerti maksudnya? Tuhan pokoknya berdaulat bikin kayu, titik, nggak bisa kamu tawar. Tapi kamu dikasih kedaulatan untuk menciptakan, untuk membuat kayu menjadi meja. Jelas ya? Tuhan bikin rambutmu keriting, yang satu tidak. Kamu diberi kedaulatan, dipinjemin, mau rebonding, mau kamu gundul, terserah kamu. Jelas ya? Dan itu kan tinggal didaftar soal apa saja, wilayah apa saja. Jadi kedaulatan itu jangan, HAM itu penipuan. HAM itu penipuan, HAM itu lahir dari ateisme. HAM itu lahir dari kesadaran hidup di mana Tuhan tidak ada. Karena pada dasarnya manusia tidak punya hak, yang karena manusia tidak punya saham atas dirinya sendiri. Benar nggak Dek? Kamu tidak punya saham atas dirimu. Bapakmu pun sahamnya cuma cerut. Tapi dia tidak bisa bikin anak ganteng, anak cantik, rambutnya keriting, hidungnya mancung, nggak bisa. Dia cuma saham beberapa saat itu, kemudian Tuhan yang menciptakan evolusinya sampai anakmu lahir. Dan itu sahamnya, kira-kira saham Tuhan terhadap kehidupan Anda dan semua ini berapa persen menurut Anda? 99% ke atas toh? Berarti dia yang punya hak untuk melakukan apa saja dan mengambil keputusan apa saja. Jadi tidak ada hak asasi manusia, yang ada adalah haknya Tuhan yang sangat asasi. Nah, kalau ada pada manusia hak, itu pinjaman dari Tuhan, kan harus begitu kalau orang Islam. Supaya Anda tidak berpikir bahwa itu melanggar HAM apa? Zaman dulu
Mas Priyo ini mesti tahu di kampleng bapaknya, mesti, atau di samblek garisan Tanjalin, terus mesti wis. Generasi beliau saya tuh mesti tahu di samblek. Aku ini dibuat nang kebon tahu aku. Teko cendelo dibuat nang kebon. Nek saiki wis polsek teko iku karo anggota Komnas HAM teko. Tapi apakah ada generasi kita yang dendam sama bapak kita? Ini ajaran barat ini Anda pakai, terus sekarang ada kementeriannya, terus ada Komnas HAM segala macam itu apa? HAM itu apa? Hukum apa moral? Tidak jelas juga. Kalau hukum sudah ada lembaga hukum. Kalau moral semua kita urusan moral. Ya ulama, ya pastor, ya masyarakat, ya mahasiswa, semua punya hak moral, punya urusan moral. Gitu loh, Dik. Jadi menurut saya kalau Anda mau ngomong kedaulatan, ada yang Anda harus taat kepada kedaulatan Tuhan. Kalau dalam Islam namanya ibadah mahdhah. Pokoknya sholat 5 waktu titik. Itu absolut. Tinggal pilihannya kamu lakukan atau tidak gitu dok. Terus Anda mau ngelanggar, mau membantah, bantahan kan, tidak masalah. Angin tuh Gusti Allah nangis dan kok bantah, tidak ada masalah. Dan itu doktrin. Dan Anda jangan anti doktrin. Doktrin itu bagus untuk wilayah yang memang harus doktriner. Masa anakmu kok bebas no kecilik? Anak saya tak didik demokrasi, biarkan dia merangkak-rangkak kemanapun dia mau, biarkan dia makan api, biarkan dia ngombe lengo. Itu demokrasi? Enggak dong. Anda butuh doktrin terhadap anak saya untuk wilayah-wilayah yang menyangkut dasar-dasar keselamatan hidup dia, gitu ya. Oke, jadi Mbak banyak sekali ayat-ayatnya, wacana-wacana, juga contoh-contoh dalam empiris dalam sejarah Islam. Yang kedua, Gusti, mana Gusti tadi? Anak didik apa jenis Mbak? Yusi. Tak kasih tahu ya Mbak ya. Yang dimaksud perubahan budaya itu soal apa misalnya? Berpakaian. Kontak kandani ya. Berpakaiannya anak muda sekarang itu jauh lebih bagus daripada tahun 70-80. Ojo geragas-geragas. Tapi wis lumayan nih. Kamu tahu dulu Anda pernah dengar saya bikin lautan jilbab? Di zaman saya SMA ku arek SMA ku roke sakmene. Ada masih banyak fotonya. Tahun 70-an tuh roke arek SMA sakmene iki lho. Mes Sidratul Muntaha. Temenan iku termasuk SMA Muhammadiyah, SMA Islam sakmene roke. Jadi sakilan teko dengkul iki. Itu tahun 70-an seperti itu. Kemudian kita bikin orang mulai pakai jilbab dikit-dikit, terus saya memperjuangkan jilbab, saya keliling bikin nekat, saya bikin idiom lautan jilbab. Zaman itu belum ada orang pakai jilbab satu pun. Kemudian mulai pakai mahasiswa pertama, baru kemudian ibu-ibu kelas menengah, kemudian ibu-ibu di pasar, mulai sekarang bener-bener lautan jilbab. Aku biar wani ngomong lautan itu janjane yang mergo gak roh. Nek aku sadar betul gak wani ngomong lautan, lagi kolam jilbab nih lumayan. Tapi aku nekat lautan jilbab, dan itu drama terbesar dan rekor penonton terbesar adalah drama lautan jilbab. Jadi belum pernah ada drama yang penontonnya sampai 35.000 ke atas, hampir 40.000 di Stadion Madiun, di Makassar, di Jogja, di mana-mana. Yang sekarang harus Anda bangun itu budi pekerti. Bayangin Pak Nuh itu bikin 18 pilar karakter atau apa itu. Itu tidak ada yang tentang menghormati orang tua dan guru, itu tidak ada. Eling no Pak Nuh itu. Waktu dia jadi Mendiknas. Saiki guru diremehno karo murid. Nggih ta mboten? Engko nek guru untuk kereng didik melanggar HAM. Anda dihancurkan memang oleh penjajah, oleh kolonial-kolonial. Dulu kolonial datang membawa bedil, kolonial sekarang masuk ke undang-undang, masuk ke sistem birokrasi, masuk ke rubrikasi negara. Hati-hati, dan itu yang harus Anda perjuangkan. Jadi Anda harus cari cara, ya opo arek iki carane tetap bisa disiplin meskipun saya menghindarkan tuduhan pelanggaran HAM. Masih banyak cara, nggak perlu ngampleng, nggak perlu nyamblek, nggak banyak cara.
Jadi mendelik ya iso toh. Wong gitu itu asal nggak nyentuh kok. Yang namanya saya itu di Arab, ya. Saya kan paling peka gitu-gitu itu deh. Pokoknya aku preman, ngono-ngono iku preman aku. Jadi wong Arab kadek macam-macam. Tak parani tak pendeliki mesti wedine. Aku ndonga karo Kiai Kanjeng aku. Ono Syekh teko, haram. Karepe gak oleh nangis. Lu nangis lu gak oleh. Iki pas tengah-tengah ndonga ngadeg aku. Arek-arek melok ngadeg. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana la tuhammilna ma la qatala nabi malah wahyu deh. Apa? Pada suatu hari di Abu Dhabi ada anak Indonesia 4 ditangkap polisi hanya karena dia antri desean nyenggol gegere polisi. Nyenggol gegere polisi itu melanggar HAM. Sampai sauno tak kontet sampai nang kantor polisi. Arek papat tak kontet. Terus begitu dia dimasukkan ruang diinterogasi, lawangnya tak halangi, aku pas di lawang di kono interogasi ndek kene njaba, aku ngene. Kono bingung toh. Man antum? Terjemahno ya. Sopo kon? Meneng aku gak jawab. Satat kula lah, mau masuk apa tidak? Meneng aku. Nek meneng lah dhek gak duwe identifikasi. Ya toh? Iki lapo? Sopo? Kok ngunu? Bingung deh. Ngene terus aku. Gak kedip. Suwe-suwe bisik. Tak harap kamu tahu ya, semua orang di Timur Tengah itu takut magic. Mulane kon ali-ali wedi. Jimat wedi. Temenan iku nang di Arab iku KTP-mu diperiksa nek ana kain-kain bungkusan raja-raja iku dhek wedi. Mesti dirampas. Dadi nek sing ngono-ngono ku wedi wong Arab. Aku ngene aku. Wallahu alam pokoknya bisik-bisik arek papat iki diculno. Diculno aku minggir arek metu tak tut meneh mburine. Ini ndak kenal saya, ya. Ini ndak kenal saya loh anak 4 ini. Cuman saya orang Indonesia, saya punya martabat sebagai bangsa Indonesia. Aku gak gelem. Setiap zaman punya jalan keluarnya sendiri. Yang penting Anda melakukan yang memang harus Anda lakukan. Jangan cemaskan mengenai dunia. Dunia milik Allah dan Allah mengkhalifai. Inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjaga semua yang cinta kepadanya. Tenang aja, ya. Terus Mbak Nadia, pendidikan itu sebenarnya tugas siapa gitu? Apa gimana tadi pertanyaannya? Iya, tugas siapa sebenarnya? Pendidikan itu kalau di UIN itu namanya Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah itu dari kata Robbun. Robbun, jadi itu Robbun itu pengasuh. Kalau tarbiyah itu sifat kepengasuhan. Sifat itu kemudian menjadi lembaga dan disistemasikan menjadi universitas, menjadi akademi, menjadi sekolahan, menjadi madrasah dan lain sebagainya. Jadi itu kalau Anda mau cari pendidikan itu kewajiban siapa? Kalau secara universal dan ilmu mendasar itu kewajiban setiap orang. Nah, baru ada spesifikasi. Kalau kamu punya anak berarti kewajiban orang tua. Di antara bapak dan ibu sudah pasti yang lebih berkewajiban adalah ibu, kan begitu? Nah, kalau Anda sudah bikin lembaga kayak universitas ini berarti sudah ada sistem otoritas yang Anda tentukan. Maka ada dosen, ada dekan, ada wakil dekan dan seterusnya. Itu mereka memang mewajibkan dirinya sendiri dengan meminta bayaran dari mahasiswa. Tapi kalau secara universal semua kita adalah pendidik dan semua kita adalah orang yang didik. Jadi tidak ada learning by doing, tidak ada doing by learning. Karena learning adalah doing, doing adalah learning. Loh ya Mas kan itu. Aja kewolak-walik. Iku podo. Rekreasi dan kreasi itu harus Anda kawinkan. Kalau orang barat ini bulan-bulan kreasi, ini bulan-bulan rekreasi, karena ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur. Kalau di Indonesia rendeng karo ketiga tok. Jadi kalau saya tidak pernah pakai sistem barat dari awal. Tanya sama Mas Pri,
Sejak saya menulis tahun 70-an, saya sudah mengatakan, loh saya tidak ketinggalan dari siapa-siapa. Tujuan saya tidak seperti Amerika, tidak seperti Inggris, tidak seperti orang Barat. Wong arah kita berbeda, kok saya disebut negara dunia ketiga, kok saya disebut bangsa tertinggal. Enggak, saya arahnya beda. Sampean rono, aku rono kok. Tertinggal yo opo, ngono aku. Nek kon tujuanmu podo karo peradaban barat, ya kon tertinggal, mesti dadi buntute kon. Aku rono kok, gak rono kok aku. Kecil aku ngono iku. Ya, makanya kalau di sana tidak ada yang namanya mendidik anak dengan poso, gak ono. Kalau di sini sampean kan di dalam nomor siji, mulai saiki masih kon gurung duwe anak, mulai saiki nyiji lo poso sekali-sekali, mbok sak minggu pisan sak wulan kula Gusti tak poso nyicil damel anak kula meneh-meneh. Wis lakonono. Saya ini selamat dari rezim Soeharto, dari diuber bertentara, polisi ngurusi nipah, ngurusi gedung ombok, segala macam. Dan saya tidak pernah tersentuh oleh kekuasaan apapun dan tidak pernah tertangkap oleh tentara kayak apapun di zaman Pak Harto, apalagi sekarang. Saya kira gak ada apa-apa. Ya, itu kenapa? Karena ibu saya itu nyecil masani aku, ngal-fatihah aku, tirakat terus untuk saya. Orang Barat tidak bisa mengelaborasi apa kok ngene iki lho. Kamu tuh nggak punya daya, nggak punya mekanisme negosiasi sama Allah. Saya itu untuk sehat saja, itu negosiasi sama Allah. Kan hidup yang benar menurut Rasulullah adalah makanlah ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Lalu aku bendino diuntang ini. Ya apa? Aku mabengi nanggone petinju Nur Huda. Mampir sadurunge nanggon Kendal Paya. Nur Huda kan anakku, biyen petinju jenenge si Macan Tutul kok biyen. Saya kan bapaknya semua petinju di Indonesia. Lu masa bapaknya teko dia gak nyediani panganan? Mesti begitu aku teko ternyata nyediani panganan enak iko. Mangan. Engko 10 menit kemudian aku nanggone panitia mangan. Rasulullah ndek endi iki? Engko mulai diterno arek-arek karo panitia cak mangan CA nang warung meneh mabengi jam 2 bengi. Endi Rasulullah? Terus ya apa carane kon sehat wong kon mangan terus? Saya dari Klaten, panitia yang ngono mangan. Terus nang Jombang mangan. Nang Surabaya mangan, nang Malang rong dino mangan. Endi Rasulullah? Gurung kober lesu titik, gurung kober mangan meneh. Gurung kober mangan meneh. Ya apa iki Rasulullah iki? Gak tahu kelakuan belas. Nah, di rumah Jogja juga begitu. Karena saya sering pergi, kalau saya pulang Mbak Novia ingin menghibur saya dengan mengajak saya ke restoran atau ke warung mangan meneh. Lah gak sehat awakku, lah kolesterol, lah asam urat, tahu macam-macam. Saya bilang sama Allah, ya Allah, aku ini makan di rumah Nur Huda bukan karena aku ingin makan, tapi karena aku menyayangi Nur Huda. Jadi niatku adalah menyayangi dia. Kalau aku makan sama istriku di restoran, bukan niatku ingin makan enak, niatku adalah setia kepada istriku. Terus Tuhan takon, terus karepmu ya apa nun? Loh, sampean lah ndawuhi Kanjeng Nabi Muhammad, ala amalu binniyah walikul imri'in manawa. Setiap orang itu tergantung niatnya dan dia akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatinya. Nah, niat kula niki nyayangi bojo, nyayangi konco, nyayangi masyarakat. Jadi semua akibat-akibat dari makanan yang berlebihan tadi tolong jangan diberlakukan di badan saya. Oh, niat kula sayang kok. Akhirnya penyakitnya menjadi tidak masuk, tidak menjadi penyakit di dalam diri saya. Iso ta gak Gusti Allah gawe ngono? Ngono, nek aku ngono iku urip gak ngel-angel. Bun, dia Robun yang maha mengasuh. Pendidikan yang paling tinggi kan mengasuh tadi. Bukan murui kan salah satu tok, mengasuh. Ibu itu adalah representasi Tuhan. Makanya ibu nganggo B. Gak iso kok ganti itu, gak iso. Ilu gak iso. Sing cocok itu B, bak. Robbun. Rob itu alif yang melengkung. Jadi Allah merendahkan dirinya dalam rangka mendidik seperti ibu-ibu anak sampean yang didik anak taman kanak. Kalau sampean diluk toh, kan gak ngene toh sampean, tapi ngene toh.
Ya apa rek, ayo kene dulinan lagi melok dulinan karo cilik-cilik. Itu berarti Anda pendidik Anda dari alif menjadi ro, bahkan Anda siap menjadi ba. Nek ba iki lak koyo perahu menampung anak-anak. Makanya ibu-ibu nek gendong cilup ba. Gak ono cilup dot. Ya dah? Ah, jadi pelajarilah ilmu rububiyah. Ini yang masih takon pendidikan, Bang. Pelajarilah ilmu rububiyah ndolek ono di Google mesti ono di, tapi ojo terus langsung percaya kepada apa yang Anda baca di Google, harus ada rekonfirmasi dengan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Terakhir Mas Wiono. Ya. Ya ada masih 2 lagi. Ini yang sebelum yang keempat kan Mas Mojopahit Mang ya Mas ya. Ya kan Anda tahu kita ini nggak percaya diri. Ini bangsa tidak percaya diri dan sombong dengan ketidakpercayaan dirinya itu, ya toh? Pendidik dan mempertahankan tidak percaya itu dengan sangat sombong, betul nggak? Dan itu tidak hanya dalam arti psikologi sehari, tapi dalam arti undang-undang kenegaraan, sistem segala macam. Nah, Anda merindukan ada kontinuasi atau konversi dari Kutara Manawa ke Mataram Islam ke Republik Indonesia. Nah, ya ini butuh beberapa kemungkinan metode. Ada opsi revolusi, ada opsi subversi, ada opsi evolusi. Yang bisa Anda lakukan sekarang adalah subversi. Subversi itu artinya tidak harus berarti politik dan makar. Subversi itu artinya Anda punya substitusi ilmu yang Anda telusupkan ke dalam yang baku. Gitu loh. Jadi Anda harus ngerti kalau di zaman dari Kalingga sampai di zaman jauh sebelum Mojopahit sampai Mojopahit itu konstitusinya namanya Kutara Manawa. Kalau mulai Demak sampai Mataram sampai hari ini Jogja Solo itu adalah konstitusi Mataram Islam. Itu bisa diambil dari buku Tajus Salatin, Bustanus Salatin dan beberapa buku yang lain. Makanya kasus Keraton Jogja itu juga lambat atau cepat pasti akan kembali kepada pakemnya, yaitu konstitusi Mataram Islam. Wis ngerti toh kasus Jogja? Nah, kasus Jogja itu kan ada kekeliruan yang luar biasa. Misalnya Pangeran Mangkubumi wedok, jadi anaknya wedok diangkat jadi Pangeran Mangkubumi. Padahal dalam tradisi kita tanah air ini, negara kan kita sebut tanah air lah. Tanah air, Ibu Pertiwi, ibu kotanya ibu kota, ya toh? Kan tanah air itu wedok, Ibu Pertiwi wedok, bumi wedok, lah. Maka nek Mangkubumi kudu lanang. Wong jenenge wong kon Mangkubumi kok iya. Nek sing Mangkubumi ku wedok berarti lesbi, ngono lho rek. Gampang aja, gak soal konstitusi, soal ilmu bahasa tok wis ngono iku, ngono ya. Sama dengan Hamengkubuwono terus diganti Hamengkubawono. Gitu ya, karena tidak mengerti. Jadi awakmu ngerti handphone sama casing, handphonenya itu Buwono, casingnya itu Bawono, ngerti? Keris karo rongkone, rongkone itu Bawono, kerisnya Buwono. Alam semesta ini Bawono, penghuninya adalah Buwono. Kalau Anda adalah Sultan Hamengkubawono, berarti Anda adalah sekjen alam semesta yang ngurusi planet-planet dan galaksi-galaksi, berarti Anda adalah malaikat Jibril. Nah, kalau Anda panglimanya manusia, pengelola manusia, berarti Anda bernama Hamengkubuwono. Nek Bawono berarti malaikat Jibril. Terus Cak Nun kok ndak bantah? Lu aku seneng no, ternyata Sultan Jogja itu malaikat Jibril. Nah, saya yes, ngono karya. Perlawanan itu macam-macam opsinya Mas ya. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Saiki subversi contohnya ini Mas. Misalnya Pak Priyo kan PNS sampean. Nah, PNS itu sampean diganti. Kan pegawai negeri sipil. Kudune pegawai negara sipil. Nek negeri itu duduk bahasa konstitusi, buku duduk bahasa hukum. Negeri itu kan sama country. Negeri itu kalau bahasa Inggrisnya country, nek negara state. Tidak ada undang-undang negeri, yang ada undang-undang negara. Jadi kalau pegawai negeri dia enak karena tidak terikat undang-undang, karena negeri tidak ada undang-undangnya.
Mulane kudu diganti pegawai negara sipil. Karena tidak ada undang-undang yang menyangkut negeri, akhirnya disalahgunakan oleh pemerintah. Maka sekarang rektor ditaati oleh dekan. Dekan ditaati oleh wakil dekan ditaati oleh semua pegawai yang ada di kantornya. Begitu kan? Orang yang kerja di kantor kabupaten taat kepada bupati, padahal tidak ada hak bupati untuk ditaati karyawannya. Tidak ada haknya. Yang ditaati bareng-bareng adalah undang-undang negara. Bupati harus taat kepada undang-undang negara, semua pegawai di kantor harus taat kepada undang-undang negara, bukan pegawainya itu taat kepada atasannya. Karena tidak ada di dalam klausul kecuali undang-undang militer bahwa atasan harus ditaati. Yang ditaati adalah hukum. Jare ngomong negara hukum. Nek atasan sing kudu ditaati berarti negara atasan. Gak tau mikir bang fakultas hukum ini iki. Ya apa arek-arek? PNS saja sudah kalau itu Anda subversi itu lumayan banget Mas. Coba ya, bupati itu outsourcing toh. Presiden itu outsourcing toh. Tenaga kontrakan 5 tahun. Bener enggak? Bener enggak? Terus yang kerja di kantor, di istana, di kementerian itu kan pegawai negeri yang sudah berpuluh-puluh tahun. Sekarang pelajari di Mojopahit kabinetnya bagaimana itu menentukan rubrikasi cara berpikir Mojopahit. Misalnya di Mojopahit ada menteri urusan sudra dan orang asing. Misalnya ya, takon Mas Agus, Pak Agus Sunyoto. Saya kan kadang-kadang kementerian kadang 30, kadang 34, kadang 26, itu kan tergantung cara berpikir presiden nih. Di zaman Mojopahit lebih simple, lebih efisien. Wong asing itu disejajarkan dengan sudra. Wah ini kan pemerintah saiki. Oh saiki setiap orang asing dadekno brahmana kok. Ada kementerian itu tadi. Kementerian urusan sudra dan orang asing. Ada kementerian menteri urusan jembatan ono. Karena jembatan ini diperlukan di mana-mana, wis pokoknya ono menteri yang urusannya jembatan tok, ngawasi jembatan tok. Juga kalau lebih makro Mas, kalau mau lebih makro tapi ini tidak usah detail ya, negara dan pemerintah harus dibedakan. Dicicil pokoknya kapan-kapan ya, paling tidak di pikiran kita. Kalau belum bisa ngerubah, ya yakin dulu di pikiran kita. Hayam Wuruk atau ibunya yaitu Tribuana Tunggadewi adalah kepala negara Mojopahit, Gajah Mada adalah kepala pemerintahan. Ngerti? Nek keuangan, Tribuana Tunggadewi adalah bendahara, Gajah Mada adalah kasir. Kalau dalam keluarga, Tribuana Tunggadewi adalah kepala keluarga, Gajah Mada adalah kepala rumah tangga. Beda enggak dek? Rumah tangga sama keluarga? Sama enggak di rumahmu kepala keluarga sama kepala rumah tangga? Enggak sama toh. Kalau disamakan kacau toh, rancu toh. Lacinya aja beda kok. Bapak kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga. Indonesia ini sama kepala keluarga sama kepala rumah tangga. Akhirnya gak karu-karuan. Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara apa lembaga pemerintah? Negara. Maka yang melantik harus kepala negara. KPK lembaga negara. Siapa yang nomor 1 harus diawasi oleh KPK? Kepala pemerintahan. Betul enggak? Yaitu kepala rumah tangga kalau dalam. Jadi yang diawasi KPK itu nomor 1 adalah kepala pemerintahan. Mbuh jenenge presiden, mbuh jenenge perdana menteri sak karepmu. Utawa jenenge rois ya gak apa-apa. Ya toh? Sak turune sampai nisor. Itu yang harus diawasi oleh lembaga negara. Karena Tribuana Tunggadewi dulu adalah segala hal mengenai polisi dan pengawasan, kalau Gajah Mada segala hal mengenai eksekusi. Ada pembagian yang sangat matang di Mojopahit dan sebelumnya dibanding sekarang. Lah saiki ya apa? Sing nglantik Gajah Mada, sing nglantik Tribuana Tunggadewi adalah Gajah Mada. Ngeluh lah sing ngene. Sing nglantik ketua KPK adalah presiden.
sebagai kepala pemerintahan. Karena kepala pemerintahan sama dengan kepala negara di Indonesia. Sampai nyecil iku Mas, wis ganjarane pol mlebu swarga dibolan baleni karo Gusti Allah. Metu lebono meneh, metu dilebono. Wis gak karu-karuan sampean. Nah, arek-arek iki lak gak mlebu-mlebu. Arek-arek iki umumnya gak mlebu-mlebu, gak jelas iki rapote gak jelas. Padahal wis liwat neraka suwe iku padahal. Tapi mlebu swarga gorong karuan, nek priya iki mlebu swarga. Cuman bagian sing ngisor dhewe. Aku bagian ndukur dhewe gak ono koncone. Wis akhir mudun, ngene cek kanca akeh ngene. Ya arek guyon tok iki. Bismillah terakhir. Kedaulatan Mas siapa yang terakhir tadi ya? Gak wis. Yang ini yang Mas Wiono sudah ya Mas ya. Prinsipnya seperti itu. Pertanyaan berikutnya juga soal kedaulatan rakyat kok. Iya Mas ya. Kedaulatan sangat luas Mas. Kedaulatan pertama harus Anda kedaulatan yang sifatnya individu. Gini. Cara berpikir gampangnya gini. Anda harus tahu dialektika mikro makro. Jangan berhenti mikro, jangan berhenti makro, karena Anda itu ya mikro ya makro. Seperti Anda melihat gambar ini cekung apa cembung itu loh. Kadang ketok cekung, kadang ketok cembung, demikian juga. Saya kan pernah bikin buku Indonesia bagian dari desa saya. Wes saiki tak praktis saya. Ya apa sih karepe kok Indonesia bagian dari desa saya? Karena cara berpikir saya kualitatif. Kalau ngomong teritorial, geografis, kuantitatif, desa saya bagian dari Indonesia. Misalnya, desa saya itu sudah terbangun sejak zaman Mojopahit. Di situ tempat tamu-tamu dari Cina, dari mana, tempatnya di situ, sehingga dia terlindung tidak dekat dengan desa-desa lain karena harus mandiri. Tamu itu harus safe. Nah, kalau sungai di desa saya dipakai untuk cuci, itu bagian dari Indonesia atau bukan? Itu kan sejak belum ada Indonesia sudah seperti itu. Artinya bukan faktor Indonesia. Ngerti ya? Kalau kita berpikir dinamis. Awakmu ngoyo, itu bagian dari Indonesia tak gak? Jadi masih gak Indonesia gak ono tetap berarti dia bukan faktor Indonesia. Jadi sekarang kamu bagian dari Indonesia atau Indonesia bagian dari kamu? Indonesia bagian dari kamu. Di dalam perilakumu sehari-hari ada faktor Indonesia, ada faktor non Indonesia. Nah, tinggal dipersantren saja. Yang faktor Tuhan berapa, faktor Islam berapa, faktor Indonesia berapa, faktor yang engkau sendiri berdaulat berapa. Kudu ono statistiknya. Gitu loh, Dek. Nah, dengan begitu baru kita bisa mengukur kedaulatan. Ojo kedaulatan digebiah-uyah di segala hal kita harus berdaulat. Enggak. Kita hanya boleh berdaulat pada tempat yang tepat. Jadi misalnya kon mahasiswa dikongkon nggak skripsi, terus karena mentang-mentang berdaulat terus kondo, Pak nyun sewu nggih, kula lak mbayar mriki niki. Kula ndamel skripsi tamboten lak sak karep-karep kula, sampeyan kok ngatur-ngatur kula. Ana mahasiswa ngono lak gak lulus sih. Dia pikir kedaulatan itu seperti itu. Ono arek di ayo kerjain di papan tulis, Pak nyun sewu ya, bapak itu kan dibayar di sini, saya yang bayar. Lah kok sampai nyuruh saya? Nah, bukan itu kedaulatan dan bukan itu demokrasi. Nah, Dek, saya kembalikan ke semuanya yang bertanya tadi, termasuk yang didik anak. Tolong semua yang punya anak dan yang akan punya anak, jangan lolos dari 4 hal. Anakmu harus menguasai 4 ini, harus oke dengan 4 hal. 1, akhlak, tidak ada tawaran. Akhlakul karimah, tidak ada tawaran. Kudu, mutlak ya. Berarti akidah ya oke, syariat ya oke. Ya. Kalau ini bolong, saya tidak jamin yang lain-lainnya. Jadi akhlakul karimah kudu beres. Mau limo gak oleh teman. Ya. Nomor 2, kamu harus terapkan militer di rumahmu. Militer itu maksudnya gak kotor anakmu dijak baris, latihan nembak, terus latihan manah, sunah rasul, terus manai kadang nganggo tangan, kadang nganggo sikil. Ono saiki manah nganggo sikil barang iki lho.
anakmu itu dilatih disiplin sekeras mungkin. Jangan terjebak oleh kata-kata anti kekerasan. Kalau di Unibra di sini dimulai kekerasan itu diganti, salah. Violent itu bukan kekerasan bahasa Indonesianya, kekejaman. Anti kekejaman, nek kekerasan lapo anti lah, nek kon gak keras metenge ya apa? Kudu keras. Lah kalau tiang bendera lembek lah gak ngadeg genderone. Tiang harus keras, tembok harus keras. Ya toh, ilmu itu keras, limo adalah limo, keras. Kok anti kekerasan ya apa karepmu? Lah ngelemprok terus kan. Anti kekejaman. Bener enggak? Kalau Anda di Unibro ganti itu tok, itu sudah revolusi besar. Udah lumayan. Anti kekejaman, bukan anti kekerasan. Kekerasan harus, tulang harus keras. Ndas, dan ndas gak keras sih loh. Kayak godir nih. Lah nek ndasmu godir ya apa? Ya kudu keras. Gimana toh ini bahasa Indonesia ini gimana toh ya Allah? Anti kekejaman. Oh, kekerasan belum tentu kejam. Halus pun bisa kejam, bener nggak? Dan ya Allah, ya apa sih arek iki? Kok keliru iki lho. Ngene, kon melendi tak tonyo raimu, tak nyek bapakmu. Melendi kon. Kejem di ngenyek bapakmu tak nonyo raimu. Utawa ngene wis gak nyek bapak wis. Kon milih tak kampleng tak idoni. Yang mana yang kejam? Yang lebih kejam kan ngidoni, karena itu menyangkut martabat. Kalau cuman dipukul itu hanya menyangkut fisik, meskipun sedikit dimensi martabat. Tapi kalau ngidoni, jundu apa? Yang jundu itu sudah mulai kekejaman. Apa mana kok nyeluk kon dengan nama bapakmu? Ya, misalnya loh, misal jenenge bapak sampean jenenge. Paidi, oke. Kon regane. Di, rene di. Gelem kan? Kalau langsung berabak toh, ya toh ya. Padahal apa salahnya? Wong itu nama bapakmu. Dan tidak ada urusan pukul, tidak ada urusan ngampleng, tapi itu kan kekejaman yang luar biasa, betul enggak? Tolong dibenahi itu mas kata itu dok lah, anti kekejaman bukan anti kekerasan. Keras kok enggak boleh. Makanya yang nomor 2 tadi anak harus mengalami kekerasan. Kekerasan itu adalah sembayang titik, kudu gelem titik, tangi titik, wis jam 5:30 adus titik, keras. Nek luwes gak sekolah anakmu. Ya gak? Nek lembek gak dadi kan. Mudah-mudahan ini kelihatannya cuma ilmu kata, tapi ternyata sangat substansial. Iya mas ya? Oke. Iki kan jawab. 2 ya. Akhlak, militer, disiplin. Nomor 3, akuntansi. Perkenalkan anakmu, biasakan anakmu untuk menghitung segala sesuatu, bukan ngitung dalam arti util, tapi memanage, ngerti hitungannya. Nek aku ngene ibuku atine ya apa, nek aku ngene guruku ya apa, nek aku ngene meneh terus aku ya apa. Jadi punya hitung-hitungan terhadap kehidupan. Syukur punya hitungan bisnis, punya hitungan manajemen. Tapi dengan akhlak yang bagus dan disiplin yang juga sudah bagus, dia tidak mungkin menjadi bisnis oriented atau kapitalis. Kapitalisasi boleh sebagai salah satu unsur dari karier yang berakhlakul karimah, tapi tidak boleh kapitalisme menjadi pusat perilaku hidupmu, kan gitu. Tapi tetap kudu ngerti, kudu ngerti yang ketiga, akuntansi ini, ya. Kecil diperkenalkan dijak ngitung, arek cilik agak rabu. Ono arek SMP kelas 1 ngomong ini, mah mbok sudah toh ke ATM toh, kan tinggal ngambil. Lah gak ono duit, gak iso jelasno ibu nih. Jadi anak itu
dipikirnya kotak itu tuh tempat uang, kita punya kartu tinggal ngambil kan, padahal urusannya adalah kita punya simpanan apa tidak kan gitu. Anak ini tidak ngerti, nah harus dipikir ngerti. Jadi njaluk opo dikandani sik ya, iki gak apa-apa tak tukokno tapi kan dulu ya iki regane saene meneh-meneh nek kon misale gak iso tuku ngene-ngene iki aja getun, mulai saiki kudu sinau nyambut gawe, kudu sinau akuntansi. Jadi anak saya itu beli apa saja diajak ngitung sama ibunya bahwa kamu besok-besok belum tuh bisa beli ini, kalau sekarang kamu ingin makanan ini, minuman ini, es krim itu, jangan lupa besok-besok kamu harus beli sendiri, tidak bisa mendapatkan saya atau ibumu untuk membelikan. Kamu harus mulai ngitung hidup. Jadi akuntansi itu maksud saya. Jadi muhasabah kalau bahasa Arabnya, muhasabatul hayat. Nomor 4 IT. Jangan ada yang tidak menguasai IT di wilayah apapun. Syukur Anda menjadi programmer, sebab seluruh penipuan yang menyangkut Anda itu yang ngerjain adalah programmer. Singgarano konsentrasi sarafmu ngene mergo ndelok film ngene, omongan ngene, itu semua programmer. Jadi Anda harus jadi programmer. Paling tidak fardu kifayah. Harus ada di antara Anda yang menjadi programmer, gitu ya. Anda harus menguasai server, Anda harus menguasai macam-macam. Kalau perlu Anda juga hacker-hacker dan cracker-cracker. Dalam arti untuk perjuangan gitu ya, dalam arti untuk perjuangan gitu ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini membuat Anda mendapatkan listrik yang baru dalam hidup Anda, dan saya minta maaf untuk semua kekurangan-kekurangan saya. Terus jawaban sing gak pas yo anjane gak ono sing pas temen ya, engko sampean dolek isu-isu kan puzzlingnya akan ketemu. Insya Allah pada suatu hari semuanya itu akan berguna begitu oleh Allah dikasih listrik untuk merestui. Ya, barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan kepada Pak Priyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, saya tahu masih banyak yang pengen tanya, tapi ya kita dibatasi waktu. Tapi memang Allah ini sayang betul sama Cak Nun. Cak Nun ini saya pernah ikut dia seminggu keliling Tuban, Gresik, Bojonegoro. Saya teler Cak Nun sehat terus. Padahal ngobrol mulai pagi sampai besok pagi berikutnya, tidur berapa jam, berangkat lagi. Saya nggak ngerti memang dapat ilmu dari mana, kanuragan dari mana, dan bahannya itu. Makanya Muhammad Subari itu yang orang LIPI itu ngomong sama saya, Ainun itu ilmunya tekondi, gak ono entek. Padahal Muhammad Subari itu ya lulusan Melbourne merasa kalah. Apa ini ilmu laduni atau apa nggak tahu ya. Ya, tapi Cak Nun memang vitalitasnya ini 63. Tapi gayanya kayak masih 40, 45. Itu likur. Tapi rokoknya masih kuat. Dulu ibunya Cak Nun itu kalau Novia kalau pagi cerita sama saya, "Via, kowe oleh ngelarang Ainun nopo ae. Tapi yang penting ojo kok larang ngerokok." Sama ibunya malah disuruh ngerokok. Ya, kita terima kasih banget Cak Nun, banyak yang sudah dikasihkan, banyak pencerahan betul hari ini. Cak Nun jangan bosen-bosen, nanti 3-4 bulan lagi kita akan ada mahasiswa baru yang akan kita cas lagi dengan mengundang Cak Nun, insya Allah. Terima kasih saudara-saudara, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman yang tidak beragama Islam, harap memaklumi dan percaya bahwa doa ini berlaku untuk Anda juga. Ya, karena Islam selalu berkewajiban pelakunya untuk menggiring semuanya menuju ridho Allah. Jadi sing gak Islam gak ada masalah, aja merasa dimusuhi wong Islam. Nek ono wong Islam mengancam Anda, itu berarti dia bukan orang Islam, gitu ya. Pokoknya kira-kira ngono lah ya. Nah, saiki ndonga iku yang ono aja akeh-akeh kok njaluk nang Gusti Allah. Wis kurang apa Gusti Allah kayak ikon niku lho. Cik njaluk ya. Jadi saya cuma minta sama Anda gini, kita Al-Fatihah, kemudian kita yakini bahwa Allah itu melakukan 3 hal. 1, menciptakan Anda. Nomor 2, menata seluruh faktor-faktor kehidupan Anda. Nomor 3, memperindah
tatanan yang sudah ditata oleh Allah itu, dan itu dirumuskan oleh 3 asma dia, 3 nama dia, yaitu Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Jadi nanti saya mohon Anda cuma 3 kali mengucapkan ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir. Itu tok. Mudah-mudahan malaikat nyatet, oh nggih sip kula laporaken niki unbro nggih dikabulno ngono kira-kira. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bihaqqi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihaqqil Quran wa bihaqqi kulli syai'in, ya Allah. Ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir.